Gunung Bromo. Gunung yang sangat cantik, namun juga penuh misteri di dalamnya. Hampir tidak ada yang bisa menyangkal masalah keindahan dan pesona Gunung Bromo ini. Salah satu gunung dengan pemandangan sunrise terindah di Indonesia ini, memiliki daya tarik serta keindahan alam, yang pasti akan membuat kita semua berdecak kagum. Namun di balik keindahan Gunung Bromo yang sudah diakui banyak orang ini, ternyata masih ada misteri dan mitos-mitos yang tersembunyi rapi di dalamnya. Selayaknya gunung lain yang ada di Indonesia, yang sudah pasti memiliki cerita misteri, di Gunung Bromo pun ada kisah berbau mistis yang dipercayai oleh warga sekitarnya. Berikut inilah beberapa misteri yang menyelimuti Gunung Bromo ini. Yang pertama, misteri pasir hisap yang siap menyedot para pengunjung ke dalamnya. Keindahan padang savana yang terhampar sejauh mata memandang, adalah bagian kecil keindahan yang dimiliki Gunung Bromo. Gunung yang sering mengalami erupsi tersebut, menjadi ikon wisata yang berada di 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Salah satu misteri yang sering dibicarakan dan paling ditakuti di Gunung Bromo, adalah keberadaan pasir hisap, yang bisa membahayakan para pengunjung. Padang savana dan lautan pasir yang terlihat memanjakan mata, ternyata menyimpan bahaya yang mengintai para pengunjung. Keberadaan pasir hisap yang ada di kawasan Gunung Bromo memang menjadi misteri. Konon, orang yang tidak sengaja menginjak pasir tersebut, akan tersedot ke dalam tanah. Keberadaannya yang misterius, membuat pengunjung harus tetap waspada, saat berlibur ke daerah wisata Gunung Bromo ini. Yang kedua, ada sebuah misteri tentang hujan salju, atau embun yang membeku di atas Gunung Bromo. Fenomena embun membeku, memang tidak hanya terjadi di kawasan Gunung Bromo saja, akan tetapi hampir terjadi di beberapa gunung yang ada di Indonesia. Keberadaan embun membeku yang menyelimuti wilayah yang berada di sekitar Gunung Bromo ini, memang mampu menarik perhatian pengunjung dan para wisatawan. Jika kalian ingin melihat sendiri fenomena embun membeku di Gunung Bromo ini, kalian bisa mengunjunginya pada sekitaran bulan Agustus hingga September, pada saat puncak musim kemarau. Yang ketiga, ada sebuah misteri tentang kerajaan jin dengan 18 tingkat di area Gunung Bromo. Bila kita sering mendengar cerita tentang keberadaan kerajaan jin yang tersebar di beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia, maka kamu juga akan mendapatkan hal serupa di gunung yang konon diambil dari nama seorang dewa utama dalam ajaran Hindu bernama Brahma, atau dieja Brahma oleh suku Tengger, yang berada di wilayah kawasan Gunung Bromo. Gunung yang masih aktif tersebut, telah beberapa kali memuntahkan isi perutnya dengan interval waktu 30 tahun. Ledakan terbesar Gunung Bromo sendiri terjadi pada tahun 1975, sementara yang terakhir pada tahun 2015 sampai saat ini. Gunung Bromo memang masih mengalami erupsi, namun hal tersebut tidak menghentikan para pelancong yang penasaran dengan keindahan Gunung Bromo ini, yang konon menjadi kerajaan makhluk gaib terbesar yang sangat menakutkan. Penduduk sekitar percaya bahwa di Gunung Bromo terdapat kerajaan jin yang memiliki 18 tingkat. Ki Bromo adalah sosok yang dipercaya oleh warga setempat sebagai penjaga gunung sekaligus yang membangun kerajaan gaib di Gunung Bromo ini. Mereka juga percaya bahwa letusan besar Gunung Bromo adalah bagian dari proses pembangunan kerajaan yang dilakukan oleh Ki Bromo tersebut. Yang keempat, ada misteri tentang pusaka yang terdapat di dalam kawah Bromo.
Menurut cerita yang beredar, di dalam kawah Bromo tersebut, terdapat sebuah pusaka yang sangat sakti, yang sengaja disimpan di sana oleh para pendahulu dari suku Tengger ini. Pada saat zaman Kerajaan Majapahit terjadi peperangan dahulu, beberapa warga memutuskan untuk pergi mengungsi ke pegunungan Bromo ini. Mereka membawa pusaka yang sangat sakti, untuk dijadikan senjata melawan para musuh yang hendak mengejar mereka, dan saat sampai di Gunung Bromo kemudian mereka menyimpan pusaka tersebut di dalam Gunung Bromo ini. Yang kelima, sering diadakan ritual adat Yatnya Kasada di Gunung Bromo. Ritual adat Yatnya Kasada adalah ritual yang sering terdengar dilakukan oleh masyarakat Tengger. Ritual ini diadakan setiap setahun sekali dan mampu menarik perhatian wisatawan. Ritual Yatnya Kasada telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang berada di kawasan Tengger di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ritual Yatnya Kasada biasa dilakukan pada hari ke-14 atau Kasodo menurut penanggalan Hindu Tengger. Kegiatan ini berupa memberikan sesajen yang ditujukan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur yang dipercayai oleh masyarakat suku Tengger. Sesajen pada perayaan Yatnya Kasada biasanya berupa hasil bumi atau binatang ternak yang akan dilarung ke tengah kawah Gunung Bromo. Selain membutuhkan perjuangan karena harus dilakukan di puncak Gunung Bromo, waktu pelarungan pun harus dilakukan pada dini hari. Praktik kepercayaan masyarakat Tengger memang sudah dilakukan berabad-abad. Masyarakat Tengger berpedoman pada kepercayaan Hindu lama. Yang keenam, ada legenda Joko Seger dan Roro Anteng yang menjadi asal-muasal suku Tengger. Berbicara mengenai gunung yang satu ini, maka tak akan lepas dari legenda yang telah menjadi mitos dan hampir dikenal oleh para pakar sejarah yang ada di Indonesia, yaitu legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Konon, nama Tengger erat kaitannya dengan kisah pasangan tersebut. Tengger sendiri diambil dengan menggabungkan nama dua tokoh legenda di Jawa Timur tersebut. Roro Anteng adalah putri dari Kerajaan Majapahit, yang jatuh cinta pada Joko Seger yang merupakan putra dari Brahmana. Kecantikan Roro Anteng yang tersohor ke pelosok negeri, membuatnya harus memilih antara cinta Joko Seger dan Jawara Sakti, yang berebut ingin mempersunting Roro Anteng. Sifat lembut yang dimiliki Roro Anteng, akhirnya memutuskan memilih Jawara tersebut untuk menyelamatkan kedua orang tuanya, yang telah diancam oleh Jawara Sakti tersebut. Namun, sebelum Roro Anteng dipinang, dia meminta syarat yang harus dipenuhi oleh sang Jawara Sakti. Syaratnya itu berupa membangun telaga di bawah kaki bukit yang mengitari Gunung Bromo. Untuk memenuhi hasratnya, sang Jawara memenuhi permintaan sang putri. Kemudian, Roro Anteng pun mulai mencari akal supaya Jawara tersebut gagal memenuhi syaratnya. Roro Anteng akhirnya membuat seekor ayam berkokok sebelum fajar, yang berhasil mengelabui sang Jawara Sakti. Karena kecewa telah gagal, sang Jawara akhirnya melempar batok kelapa yang digunakannya untuk mengeruk telaga tersebut, hingga menjelma menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Batok. Dan pada akhirnya, Roro Anteng berhasil dinikahi sang pujaan hatinya Joko Seger, dan dari keturunan merekalah dinamakan suku Tengger ini. Yang terakhir, ada sebuah misteri akar gaib Gunung Bromo. Keberadaan akar gaib yang berada di Gunung Bromo memang menjadi misteri. Menurut pakar spiritual, akar gaib ini melingkar di wilayah Gunung Bromo dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat akar gaib ini. Keberadaan akar gaib yang berada di Gunung Bromo memang menjadi misteri.
Menurut pakar spiritual, akar gaib ini melingkar di wilayah Gunung Bromo dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat akar gaib ini. Berdasarkan cerita masyarakat, hilangnya para pendaki atau wisatawan di sekitar Gunung Bromo adalah akibat akar gaib tersebut. Konon, mereka yang berniat tidak baik dan sebagainya, mereka akan melihat penampakan akar ini. Di balik semua misteri yang ada di Gunung Bromo ini, tetap saja, Gunung Bromo adalah salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi untuk berwisata bersama keluarga atau sahabat kalian.